Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kita mulai pelajaran tarikh Islam ya. Silahkan dibuka halaman 4 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu ulang sedikit cerita yang kemarin, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berlari ke sebuah kebun anggur milik Utbah bin Rabi'ah dan Saibah bin Rabi'ah. Di situ Nabi Muhammad bertemu dengan pelayannya dari Utbah bin Rabi'ah dan Saibah bin Rabi'ah yang memberikan sebuah kurma, ya benar. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Ketika diberi kurma, sebelum makan Nabi Muhammad mengucapkan kalimat apa? Betul, kalimat Bismillah. Artinya apa Bismillah, ada yang tahu? Iya betul. Bismillah artinya dengan menyebut nama Allah. Ya, kita lanjutkan ya. Mendengar kalimat Bismillah yang diucapkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Adas berkata, "Demi Allah, kata-kata itu tidak pernah diucapkan oleh penduduk daerah ini." Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Kamu dari daerah mana dan apa agamamu?" Adas menjawab, "Saya dari daerah Ninawa dan beragama Nasrani." Ya, itu digarisbawahi ya. Nanti jadi tahu Adas itu berasal dari daerah Ninawa dan beragama Nasrani. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, "Apakah kamu dari negeri seorang saleh yang bernama Yunus bin Matius?" Adas menjawab, "Iya." Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa Yunus bin Matius adalah saudaraku. Saudaranya siapa? Nabi Muhammad. Ia seorang nabi dan aku pun seorang nabi, kata Nabi Muhammad. Seketika itu juga Adas berlutut di hadapan Nabi Muhammad, lalu mencium kepala, kedua tangan dan kedua kaki beliau. Ya, Adas itu sangat senang, sangat kagum kepada Nabi ketika Nabi mengaku bahwa saya adalah juga seorang nabi. Ya, seperti melihat idolanya Nabi ya. Kita kalau melihat idola kita seneng ya, langsung cium tangan ya. Kalau mungkin zamannya Nabi Muhammad udah ada HP, pada pengen selfie tuh sama Nabi. Iya. Ya, kita lanjutkan. Melihat perlakuan Adas seperti itu, Utbah bin Rabi'ah dan Saibah bin Rabi'ah semakin heran. Nah, ini pemilik kebun anggurnya heran ya. Ketika kembali kepada majikannya, mereka berkata, "Apa yang engkau lakukan kepada orang itu tadi?" Tidak ada apa-apa, jawab Adas. "Kami lihat engkau menundukkan kepalamu kepadanya, lalu engkau mencium kedua kakinya. Padahal kami belum pernah melihatmu berbuat seperti itu kepada orang lain." Adas masih diam. Ya, dia tidak menjawab. "Kenapa diam?" kata majikannya. Kemudian Adas mencoba memberitahu. Ya, "Coba beritahu kami," pinta Utbah sama Saibah, itu majikannya. Lalu Adas berkata, "Orang itu adalah orang yang baik dan dia menceritakan kepadaku tentang seorang utusan Allah atau nabi yang diutus kepada kaum kami." Jawab Adas. "Siapa namanya nabi itu?" "Yunus bin Matius," jawab Adas. Lalu dia katakan bahwa dia juga adalah nabi yang diutus oleh Allah. Mendengar hal itu, Utbah dan Saibah tertawa terbahak-bahak. Nah, nggak percaya kalau dikasih tahu bahwa Nabi Muhammad itu nabi. Lalu Utbah dan Saibah berpesan agar Adas tetap memeluk agama yang semula, memeluk agama Nasrani. Padahal Adas sudah percaya ini Nabi Muhammad. Adas sudah masuk Islam.
Ya, namun Adas tetap pada pendiriannya, yaitu ingin masuk Islam. Untuk membalas penolakan dan kekerasan terhadap penduduk Taif terhadap diri Nabi Muhammad, lalu Allah mengutus malaikat untuk menawarkan dua hal. Yang pertama, melenyapkan penduduk Taif. Nah, dibunuh semua tuh orang-orang Taif, penduduk Taif yang jahat. Yang kedua, membalikan gunung Taif agar penduduknya binasa. Waduh, ya Allah. Allah ingin menyelamatkan Nabi Muhammad. Allah ingin membela Nabi Muhammad. Tetapi tawaran tersebut ditolak oleh Nabi Muhammad. Masya Allah, Nabi Muhammad sifatnya sangat penyayang, tidak mau balas dendam walaupun sudah disakiti sama penduduk Taif. Beliau malah mendoakan, bagaimana doanya? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Artinya, ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku, sesungguhnya mereka itu tidak mengetahui. Setelah 1 bulan tinggal di Taif dan tidak membawa hasil, kemudian Nabi Muhammad SAW bersama Zaid bin Harisah berangkat menuju Mekah. Ketika itu Zaid bin Harisah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, bagaimana engkau hendak pulang ke Mekah sedangkan penduduknya telah mengusir engkau dari sana? Nabi Muhammad SAW menjawab, hai Said, sesungguhnya Allah akan menolong agamanya dan membela nabinya. Nabi Muhammad SAW mengutus seorang laki-laki dari Huza'ah untuk menemui Mut'am bin Adi. Setelah bertemu, Lalu utusan tersebut mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW ingin masuk ke Mekah dengan perlindungan darinya. Keinginan Nabi Muhammad SAW ini diterima oleh Mut'am bin Adi dan akhirnya beliau pulang kembali ke Mekah dengan aman. Di sini ada gambarnya bahwa ada seorang laki-laki dari Huza'ah menghadap Mut'am bin Adi untuk membicarakan kepulangan dari Nabi Muhammad ke Mekah. Nah, itu sudah selesai materi untuk bab 1. Tugasnya hari ini anak-anak yaitu mengerjakan latihan halaman 6 ya, bagian A, bagian B, dan bagian C. Semoga Allah memudahkan segala urusan kita. Amin. Ibu tutup penjelasan materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin.